Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 5 Maret 2025 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi apa yang terjadi kemarin ya? Merupakan hal yang sangat luar biasa bisa saya katakan. Kenapa? Karena kalau kalian lihat kemarin pada saat saya live itu kan benar-benar marketnya langsung terbang ya. Langsung terbang, sekalinya break di atas 2895, di atas 2900, hampir tidak ada retest yang berarti. Langsung terbang terus sampai 2927. Ini epic sih sampai 2927 ya kan. Sampai benar-benar perbatasan H4 di sini. Jadi kalau kalian lihat ini adalah perbatasan H4 di 2922 sampai 2918, dan ini terbukti sekarang support become resistant ini menjadi suatu area yang valid untuk di XAUUSD kalau sekiranya ini marketnya bisa lanjut terbang lagi ke atas ya. Ini memberikan kita rejection lumayan ya kan, dari 2928 ada aksi profit taking dikit, di reject sampai 2902. Itu luar biasa sih, luar biasa, 247 pip padahal nggak ada news apa-apa ya. Jadi seperti itu. Untuk hari ini, kalau dilihat hari ini kita ada news nanti malam. Bentar, ini ada Presiden Donald Trump berbicara nanti pada saat saya selesai bikin video. Kayak ini beliau akan bicara, ini nggak tahu deh apa ya. Untuk nanti malam kita ada data mengenai ADP non-farm employment change ya kan, dari sektor swasta. Kemudian dari ISM Services PMI, diperkirakan untuk ISM Services PMI di sendiri akan turun sedikit ya. Kalau dilihat dari ADP-nya di sini diperkirakan juga sama-sama turun. Jadi otomatis nanti malam kemungkinan datanya itu bisa lemah untuk di indeks dolar itu sendiri. Untuk dari segi ADP konsensusnya diperkirakan 140.000. Kemudian ISM Services PMI diperkirakan hanya 52,6, tetapi ingat ya di sini kalau ISM Services PMI-nya masih di atas 50 sebenarnya masih bagus. Cuman kalau memang di bawah konsensus ataupun di bawah forecast itu bisa men-trigger sesuatu yang jelek. Itu aja sih. Ya. Terus nanti malam kita juga ada yang namanya factory order. Untuk factory order sendiri ataupun order baru dari pabrik itu diperkirakan akan naik dari minus 0,9 ke 1,6. Kemudian ISM Services Employment diperkirakan turun. Untuk ISM Services New Order diperkirakan juga sama-sama turun. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan data ISM Factoring PMI itu kan sama-sama buruk ya hari Senin kemarin itu. Coba kita lihat ya this week. Hari Senin itu ISM Services PMI-nya jelek ya, 50,3, unemployment-nya turun, kemudian manufacturing order-nya juga sama-sama turun. Nah, kalau nanti malam untuk masalah services-nya di sini juga sama-sama turun ya. 51,3 ke 51,2, employment juga sama-sama turun. Kemudian ISM Services Prices juga sama-sama naik. Jadi ini sih sebenarnya memberikan dampak yang kurang bagus sebenarnya buat perekonomian di Amerika, karena sekali lagi suku bunga itu masih tinggi dan sekarang baru berdampak ya, inflasi kembali naik, kemudian adanya perang tarif, kemudian suku bunga yang masih tinggi. Ini benar-benar menjadi kayak sesuatu yang jelek banget buat di USD. Kenapa? Tiga hal tersebut yang tidak memberikan dampak positif buat USD. Itulah mengapa gold itu sebagai aset safe haven dilirik. Ya, jadi kemarin di Discord sudah saya kasih tahu kalau kenapa ini pergerakan goldnya naik dan kenapa indeks dolar selaku safe havennya itu turun. Ya, karena masalah tarif itu sendiri. Ya, masalah tarif, ekonomi dan juga suku bunga itu kurang make sense kalau misalnya dolar itu dibeli. Dan di bagian ini juga ya, di bagian analisa teknikal di sini sudah saya share juga untuk prediksi indeks dolar ke depannya seperti apa. Yang sekali lagi saya pribadi, indeks dolar in the end akan tetap naik, hanya saja untuk sekarang iya rada-rada sih sebenarnya ya. Itu lebih detailnya nanti di sini prediksinya sudah saya kasih. Oke.
Untuk hari ini apakah kita bisa buy atau sell di XAUUSD? Tapi sebelum itu, sebelum saya ke teknikal ya, saya mau bahas sedikit masalah fundamental kemarin karena literally fundamental geopolitik itu lucu banget ya. Lucu-lucunya yang mungkin sekiranya kita lihat itu kayak apa sih sekelas presiden, sekelas negara yang besar, sekelas negara yang lagi konflik kok bisa kayak ngeprank gitu ya, ngeprank lah atau enggak ngetrol gitu kan. Jadi kemarin itu gimana ya, kalau kalian lihat masalah kemarin itu kan saya ada katakan kalau antara Putin dengan Amerika dengan Biden itu kan sama-sama pengen ya udah untuk clear masalah perangnya gitu kan. Kemudian dari Zelensky selaku presiden Ukraina datang ke White House kemarin ya kan, bukan kemarin banget, hari Seninnya datang ke White House. Beliau tidak setuju masalah untuk tidak setuju untuk damai dengan Rusia karena kalau mau damai dengan Rusia itu masih jauh dari perkataan damai. Nah itu kata-kata kemarin literally ya, hari Senin atau hari Selasa kemarin. Hari Senin sih hari Senin. Dan kalau kalian juga lihat berita itu di Zelensky dan juga Putin itu sempat ya kayak adu argumen lah ya. Trump dengan Zelensky itu sedikit berargumen masalah perang dan sebagainya, yang dimana kalau ingin damai ya udah Ukraina tuh harus ada tanda tangan perjanjian masalah mineral, pokoknya sumber tambangnya dan sebagainya untuk Amerika gitu kan ya, supaya untuk dana bantuan kemanusiaan tetap masih lanjut sehingga nanti difasilitasi supaya untuk tidak ada perang lagi dengan Rusia gitu kan. Tapi harus ada term and conditionnya ya kan, masalah itu perjanjiannya. Masalahnya Zelensky nggak mau ya kan, hari Senin kemarin itu nggak mau, beliau itu ya sampai bahasa kasarnya itu diusir dari White House gitu kan. Sampai akhirnya kemarin itu ya, wah ini mana ya, makanya saya kemarin itu ngelihat berita geopolitik itu kok rada lucu gitu ya. Mana dia ya? Sebelum saya bahas masalah Trump, ya ini saya mau bahas Zelensky dulu. Nah, di sini tiba-tiba kemarin malam ini ya, Presiden Zelensky, Ukraina ready to sign mineral and security agreement anytime in any convenient format. Kemudian I'm ready to work under Trump's strong leadership to bring peace. Ini apa sih? Ya, baru hari Senin kemarin Zelensky itu memberikan statement dengan Rusia itu masih jauh dari harapan damai, dan sekarang ini kayaknya beliau ketakutan dengan kekuatan Trump gitu kan ya, takut bakal kena tarif, takut bakal kena ekonominya yang jelek, kemudian masalah bantuan kesehatan dan sebagainya bisa di stop, atau bantuan dana dan sebagainya bisa di stop. Itu mungkin yang mempengaruhi sekarang malah Zelensky itu pro ya udah kita damai aja, kayak what? Ngapain sih gitu kan ya? Kalau emang pengennya damai ya udah damai aja gitu loh, nggak usah bilangnya terlalu idealis tapi ujung-ujungnya nggak jadi gitu kan ya. Ini sesuatu yang lucu kemarin malam. Kemudian itu sudah selesai ya masalah Rusia, Ukraina dan Trump gitu kan. Kemudian masalah tarif. Well, untuk Meksiko sendiri diperkirakan akan mengumumkan tarif balasan itu di minggu depan. Ya, untuk di minggu depan. Sedangkan untuk di Kanada di sini tetap akan memberikan tarif sebesar 25% untuk barang impor di Amerika, dan juga 25% tarifnya selama 21 hari. Selama 21 hari, ya. Jadi kalau misalnya tarifnya itu memang diperlukan, ya pokoknya akan tetap diberikan tarif tambahan untuk apapun barang yang masuk ke Kanada. Impor dari Amerika bakal tetap diberikan sama Kanada. Jadi Kanada ini memang saling serang. Amerika memberikan tarif 25% untuk barang-barang di Kanada, masalah kesehatan dan sebagainya. Kanada juga ikut-ikutan. Ya, Kanada juga ikut-ikutan sama-sama 25%. Nah, selanjutnya di sini
Nah dia ya, sebentar saya baca dulu. Nah kemarin itu ini masalah Jerman ini sebentar ya. Mana kemarin itu? Ini masalah Trump dengan Rusia lagi. Kemudian ini the Fed-nya. Nah ini dia. Untuk masalah tarif ya, untuk masalah tarif itu diperkirakan akan diumumkan sekarang, nggak jadi kemarin ya. Masalah Kanada dan Meksiko itu diperkirakan akan benar-benar di-apply pada hari ini. Jadi kemarin tuh nggak jadi karena statementnya nggak ada. Kemungkinan sih hari ini ya. Jadi considernya untuk hari ini bisa terjadi baru real masalah tarifnya. Kemudian di sini masalah tarif selanjutnya adalah di bulan April ya, kemungkinan ada perubahan tarif untuk Kanada dan Meksiko, dan juga di bulan April akan diberlakukan yang namanya tarif balasan jika semisalnya barang-barang itu diimpor dari negara lain. Itu aja. Ya, jadi masalah tarif ini antara Kanada, Meksiko dan Amerika masih menjadi highlight yang sangat luar biasa positif, dan ini otomatis bisa memboost XAUUSD selaku aset safe haven ya, karena untuk sekarang safe haven yang dilirik adalah XAUUSD. Oke, untuk masalah perang Rusia Ukraina itu masih sedikit mungkin akan damai lah ya antara kedua itu, tetapi masalah tarif ini masih akan menjadi bensin yang kuat untuk XAUUSD bisa naik. Dan sekarang apakah kita boleh nge-buy? Kita lihat dari segi indikatornya dulu. Indikator secara stokastik ini flat, tidak turun jauh di bawah 40. Dan secara RSI, secara daily, mantul dari angka 50. Kalau hari ini ditutup hijau lagi, otomatis daily stokastik akan cross dan RSI akan berada di atas 60. Secara H4, kita lihat ini stokastiknya sudah flat di zona overbought, dan secara RSI juga sudah flat di atas 50. Jadi masih ada bensinnya, ini marketnya bisa naik. Oke, bensinnya masih bisa naik. Oke, sekarang kita lihat secara teknikal. Apakah possible marketnya sekarang ini ngebuat high lebih tinggi, ataupun apakah apakah bulan ini 3000 itu bisa tercapai? Ya, ini sekali lagi, tarif ini benar-benar menjadi bensin yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu tarif di Kanada 25, Meksiko 25, kemudian China itu 20%. Nah jadi 10 ya kan. Kalau semisalnya nanti ini kan market akan mereaksi akan Donald Trump speak, ini Donald speak-nya ini di Kongres Capitol Building ya. Kalau misalnya beliau mention masalah tarif, oke, kita rollback dulu, kita undur dulu. Udah, ini bakal kacau. XAUUSD kemungkinan bisa dibuang, ya indeks dolar bakal bisa naik. Karena sekali lagi ya, kalau misalnya tarifnya ini benar-benar bingung ya, karena market masalah tarif sekarang itu memang secara histori 2017 itu kan tarif di Trump itu berlaku perang dagang gitu kan ya. Dan sekarang untuk di tahun ini 2025, apakah itu bakal tetap berlaku? Saya rasa iya ya, tetap akan berlaku. Jadi otomatis sekarang XAUUSD pure digerakkan sama sentimen market akibat tarif. Sekalinya tarif nggak jadi diberlakukan, ini bakal dilepas. Sekalinya tarif diberlakukan dan efeknya bakal luar biasa gila-gilaan, ini bakal terus lanjut dan lanjut naik gila-gilaan ya. Jadi apakah possible market bisa ngebuat yang namanya change of character dari segi daily? Bisa aja, karena sekali lagi kalau ke depannya market itu nge-sweep high all time high di 2956, maka possible-nya adalah market itu akan ngebuat yang namanya change of character. Kalau dia sampai naik kata seperti ini, otomatis bakal membuat change of character, karena di sini sudah membuat yang namanya bearish ya kan. Daily sudah koreksi ke bawah.
Kalau ini benar-benar mau terbang, ya udah ini tinggal break aja ini ya. High terakhir di sini di tanggal 26 Februari harus lewat, yaitu di atas 2930. Kalau ini lewat, otomatis marketnya bisa lari. Karena sekali lagi, dari segi daily ini adalah support become resistance yang valid. Sekalinya ini lewat, break ya, break begini, ya udah ini langsung lari 3000. Kita akan welcome 3000 kalau tarifnya diberlakukan. Kalau misalnya nggak jadi, Donald Trump ngeprank lagi, ya udah lanjut ke bawah ya, lanjut ke bawah, lepas bodo amat. Tarif nggak jadi, kita di prank, lepas semua, yuk lepas. Ketika dilepas, bubar jalan ini udah. Kayak sekarang, sekali lagi sekarang ini XAUUSD berada di titik krusial. Rada berat saya katakan kalau mau buy atau sell di sini, karena literally ini titik tengah-tengah rada krusial sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Dari segi daily tidak ada banyak yang bisa saya harapkan, walaupun di sini memang ada bullish engulfing dan ini bisa dikatakan sebagai bullish demand. Ya, demand area kalau kalian mau lihat ini bisa, tapi masalahnya kalau ini mau dikatakan sebagai demand ini harus lewat dulu. Ya. Kalau sekarang saya lebih prefer marketnya ini di sini ada yang namanya bearish order block. Ya, di sini ada bearish order block di atas. Secara teknikal sekarang kita bahas ya. Sekali lagi, secara fundamental nggak ada alasan market itu untuk ke bawah kecuali ada aksi profit taking. Secara teknikal di sini ada yang namanya bearish order block. Jadi otomatis kalau ada marketnya naik sampai sini dan reject turun ke bawah lagi, ya udah ini memang ada bearish order block secara all time high. Secara H4 sekarang. Sorry ya, jadi kemarin itu saya begadangin market sedikit karena pengen lihat situasi geopolitik dan emang itu lucu kemarin itu ya. Jadi kalau rada gimana videonya saya mohon maaf ya. Untuk H4 bagaimana? Well, secara H4 otomatis saja kita bisa pakai di sini. Udah ini ya 2923 secara H4 dan 2918 secara H4 juga ya. Jadi dua ini bisa kalian pakai sama kayak kemarin, yaitu dari 18 sampai 23 atau enggak 18 sampai 20 terserah lah. Tapi better dari 18 sampai 23 itu adalah resistance yang valid untuk saat ini dan sekaligus daily resistance. Mepet ya kan? Mepet. Jadi kalau daily-nya tadi di sini dan ini adalah H4-nya. Jadi rada mepet. Jadi kalau udah rada mepet kayak begini rada susah. Apakah sekarang worth it buat di sell? Ingat, ini supply-nya sudah lewat. Ya, supply sudah di break, 2923 sudah di break. Ibarat tembok ini sudah bolong. Kalau tembok ini sudah bolong, ya udah. Dengan momentum kuat, ini bisa langsung break ke atas. Jadi untuk sekarang sell mungkin hanya sebatas scalping tipis-tipis doang ya. Dan tetap sekarang adalah kita ambil posisi buy. Untuk ngebuy-nya di mana sekarang? Saya sih prefer di rally base rally H4 di sini. Itu pun kalau memang marketnya bisa turun, ya. Karena di sini juga ada yang namanya resistance become support juga di H4 ya kan, di 2882. Kemudian sampai di 2895 ya di sini. Ini masih H4. Ya, ini masih H4. Kalau ini turun terus gimana? Ya udah, ini sisa lagi satu demand H4-nya ya. Yang dimana ini juga menjadi resistance become support-nya. Di 2867 ya, ini masih secara H4. Ini saya buat H4 dulu deh ya. Apakah bisa nyambung? Kita lihat nanti. Ini H4, ini H4, kemudian ini nggak bisa sih. Ini nggak bisa. Di atas ini pure, ini H4 ya. Ini saya buat H4 aja deh. Oke, ini H4. Sekarang kita ke H1. Sorry, kalau ini H4-nya bearish engulfing, apakah kita boleh nge-sell? Ya, kalau kalian nekat sell, stop loss-nya bakal gede gila. Itu aja sih ya. Cara H1, oh sorry, sebelum itu ya. Secara H4, market, kenapa saya katakan ini di titik krusial? Market ini sekarang di teritori
61,8 Fibo, kemarin hampir naik sampai 78,6 ya kan. Jadi kalau sudah sampai teritori market yang diem kayak begini ya, tinggal tunggu momentum aja sih, tinggal tunggu momentum aja, nanti baru kita bisa ambil posisi. Makanya saya tidak berani untuk ambil posisi gila-gilaan. Oke, jadi secara H1 juga sama berarti ya, ini H4 demand, kemudian H1 juga demand. Untuk masalah resisten kayaknya sama sih ya, coba ya. 2895 apakah sama? Ya, tipis lah ya, 2895 lah saya buat di sini. Kayak kemarin malam berarti ya. Kayak kemarin sore. 2895 di sini. Coba kita lihat secara Fibo dengan menggunakan H1 ya. Apakah H1 ini sudah bullish? Saya rasa yes. Ya, H1 ini sudah boss. Kemudian juga sudah ini sudah boss semua lah ya. Coba kita hitung-hitungan Fibo sekarang ya. Untuk mencari sebenarnya retracement-nya apakah sudah selesai atau belum. Ini sudah lewat. Dan ini sampai 38,2 selesai. Ini selesai, kemudian dari sini ke sini selesai, ini belum tutup. Oh sebentar, ya saya prefer titik nolnya sebentar ya. Dari sini ke sini, breaknya di sana, berarti dari sini ke sini, ke sini, ini 38,2. Jadi otomatis dari sini ke sini, ini ke sini, dari bawah 50%. Coba dari sini paksain dikit 61,8. Ini sudah kena 50% pas sih, 50% pas. Kemudian kalau ditarik dari pertama kali dia meledak itu sudah kena 61,8. Jadi ini kayaknya sih bisa di buy sih ya. Dengan intraday kalau dia naik berarti sampai 1272 sampai di bisa sampai atas ini ya. Oke, menarik. Untuk sekarang kalau mau buy di atas resisten prefer H4 close ya. H4 close baru kita bisa ambil posisi. Kalau cuma H1 kayak kemarin di sini ya, memang dia close di atas 2923 habis itu di reject turun daripada salah seperti ini. Tapi kalau kalian mau pakai lagi H1 mengingat H4 sudah bolong temboknya ya silakan sih. Jadi kalau saya pribadi, kalau momentumnya lagi naik banget ya, naik banget seperti itu, saya sih better skip. Ya, walaupun memang kelihatannya ketinggalan momen, tapi saya lebih prefer skip daripada harus maksain gitu kan. Oke, secara H1 kita tetap ambil posisi buy sekarang karena potensialnya adalah ini marketnya bisa ngebuat ini sih marketnya hampir ngebuat cok ya. Ini H1 nggak kelihatan sih, M30 baru kelihatan. Kenapa? Begini ya, datang dari sini, naik, pullback, diambil pullbacknya di sini. Nah ini kalau dia naik sampai atas, ini berarti otomatis boss dan ini adalah coknya. Jadi otomatis ini kayaknya kita bisa buy tipis sih. Cuman kalau di sini kita ngebuy rada maksa banget sih. Ya, rada maksa banget karena kalau dilihat memang sih secara Fibo ini kan marketnya itu sudah kena 50%. Kemudian kalau ditarik dari ketika dia meledak sudah kena 61,8. Ketika kena 61,8 marketnya langsung naik di atas 23,6. Jadi otomatis ini masih ada potensialnya buat naik. H1 tidak mungkin saya ngebuy di sini ya. Kalau di M30 di mana dikit ya. Ini sih nggak ada yang bagus banget ya. Nggak ada yang bagus banget. Tapi dia respect. Di mana ya? Bentar. Saya juga bingung ini di mana mau buy enaknya nih. Reversing ngebuy di sini memang ya, di sini ya kan. Tapi kalau kalian paksa buy di tengah-tengah seperti ini dah yang saya bingungnya. Di mana dikit bisa posisi.
M5 sih supply di sini ya. M5-nya sih supply kecil di sini ya. M5-nya supply kecil di sini. M15 sih kosong. Kalau di M30 ini A1 2914,5. Ini sih ya resisten sih ya. 2914,5 memang ini adalah resisten. Kemudian untuk supportnya ya udah kita pakai ini aja nih, gampang. Tuh 2903. Ini sudah mantul. Kalau ngebuy sekarang sudah tidak mungkin ya kan ya. Kalau naik sekarang ini takutnya dilemanya di sini ada supply, di sini juga ada resisten kecil. Time frame-nya M5 dan juga M15 ya kan. Tuh. Ini menjadi resisten, ini menjadi support, ini menjadi resisten, ini menjadi support, di break langsung ke bawah. Jadi ini tidak begitu bagus buat di buy sekarang. Kalau kalian ada ngebuy di atas resisten, mungkin scalpingan tipis di atas 2914 deh, kayak begini ya. Close ya, tipis-tipis lah, mungkin sampai ya bisa sampai 2923 gitu kan, lumayan ya. Sampai 2923 sampai sini. Oke lah, kalau ada yang mau ngebuy di atas 2914, tapi ini cukup high risk ya. Kalau hanya ngebuy langsung di atas 2914 itu cukup high risk. Ya, itu cukup high risk. Kalau dilihat di M15-nya sendiri, ini belum cok juga ya kan. M30 juga masih tengah-tengah. Antara dua sih. Kalau emang ini market turun, kita tunggu di sini ya 95, 90 sampai 82. Nanti baru kita ngebuy gitu kan. Kalau kalian nggak pede buat ngebuy di atas 2914 ya udah harus H4 close di atas 2925. Nanti kalian ngebuy bisa sampai 40, 45 atau enggak ekstrim sampai 2950. Kayak begini. Oke, silakan dipilih yang mana. Tapi kalau nge-sell, saya prefer nge-sell di all time high aja di sini ya, di bearish order block daily-nya. Walaupun secara fundamental nggak masuk, cuman ya kalau kalian pengen silahkan. Itu aja ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, hari ini kita ada ADP. Siapa tahu nanti tiba-tiba marketnya bergerak gara-gara Trump berbicara, ataupun tiba-tiba sudah menerapkan tarif tertentu ke negara ataupun yang sebagainya. Hati-hati ya, karena sekarang market itu, saya ingatkan sekali lagi, digerakkan oleh sentimen market akibat tarif. Apapun yang Trump katakan tentang tarif itu akan langsung menggerakkan market, tidak peduli apapun teknikalnya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.